pun rasa takut untuk datang ke sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita minta kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Nemi Sunarsih, yang akan memberikan paparan materinya. Sedikit perkenalan tentang narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ibu Nemi Sunarsih ini adalah guru BK di SMK Negeri 7 Sijunjung. Beliau adalah orang yang sangat dekat terhadap siswa-siswa di SMK Negeri 7 Sijunjung. Dan apabila ada permasalahan, pasti beliau yang pertama kali mengetahui apa permasalahan siswa tersebut. Mungkin itu sedikit perkenalan, lebih lanjutnya kita minta waktu Ibu Nemi Sunarsih SPD untuk memaparkan atau menjelaskan materi tentang sekolah bebas perundungan pada malam hari ini. Kepada Ibu Nemi, kita persilahkan. Terima kasih waktunya Pak Bayu. Langsung saja saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat berjumpa kembali di Pembel Raja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung. Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu meskipun tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Pak Bayu. Saya Nemi Sunarsih, guru BK SMK Negeri 7 Sijunjung. Di sini saya sudah bertugas memasuki tahun ke-11 di SMK Negeri 7 Sijunjung. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan sharing materi terkait mencegah perundungan di sekolah. Jadi nanti mudah-mudahan dari apa yang kita bahas malam ini itu bisa menambah wawasan kita bersama. Pak Bayu, apa jelas suara saya Pak Bayu? Agak apa Bu, agak noise kedengaran seperti ada kipas angin Bu. Gitu. Iya. Ini juga yang di laptop keluar sebentar. Gimana Ibu, apakah bisa dilanjutkan? Boleh minta tolong di share screen Pak Bayu, ini yang di laptop. Oh baik. Dan offline nggak bisa masuk lagi. Oke, sebentar. Biar saya yang share screen ya Bapak Ibu. Baik Pak Bayu. Share screen. Oke, Bapak Ibu,
langsung saja kita membahas materi terkait dengan membangun iklim sekolah aman untuk mencegah perundungan. Jadi ini memang khusus materi ini dikhususkan bagi anak-anak kita di sekolah, bagaimana agar kasus-kasus perundungan ini dapat kita cegah gitu. Nah, lanjut Pak Bayu. Sebentar Bu, ini sepertinya terganti. Oke. Nah, perundungan sendiri ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jadi Bapak Ibu berhebat, perundungan atau yang lebih kita kenal itu dengan kata bullying atau bully, tentu saja sudah tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga kasus-kasus bully atau kasus perundungan ini sangat membuat para korban itu tidak nyaman dan tentu mengakibatkan perubahan-perubahan yang membuat mereka itu mengalami pengunduran seperti itu. Dan kemudian terdapat pula beberapa cara dan bentuk dari perundungan itu sendiri. Salah satunya yaitu perundungan langsung atau yang sering itu kita jumpai di sekolah. Nah, dan ironisnya Bapak Ibu, kekerasan fisik yang dialami oleh anak kita di sekolah itu kebanyakan dilakukan oleh para pendidik yang mengajar di sekolah maupun dari teman sebaya. Jadi yang dimaksud dengan para pendidik ini misalnya kita sendiri gitu, melihat anak kita yang memiliki kekhususan atau ciri khas itu menjadi bahan untuk kita membuli misalnya secara verbal gitu terhadap anak didik kita. Dan ini terutama juga bagi teman sebaya, bagi anak-anak kita Bapak Ibu, baik di kelasnya maupun di sekolah atau bahkan di luar sekolah pun kasus-kasus perundungan ini juga sudah marak. Kemudian perilaku perundungan yang kini sudah menjamur di lingkungan sekolah itu juga tidak bisa untuk dihilangkan. Namun perilaku perundungan mampu untuk dicegah dan kita kurangi agar korban dari kasus perundungan itu sendiri tidak semakin bertambah. Nah, di sini juga lanjut Pak Bayu. Nah, untuk perilaku perundungan sendiri atau biasanya sering kita sebut dengan pembulian, itu juga sering kita definisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, relasional, terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang-ulang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan dari para korban dan juga dari para pelaku pembulian ini atau para pelaku perundungan ini. Jadi memang biasanya para pelaku pembulian ini atau para pelaku perundungan ini dia biasanya itu lebih kuat dari sisi fisik gitu, dari korban perundungan ini sendiri. Nah, kemudian lanjut Kak Bay. Nah, di sini terdapat fakta-fakta dari kasus perundungan yang sering kita jumpai ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu fenomena perundungan sudah menjadi masalah yang universal. Nah, jelas ya Bapak Ibu, kasus perundungan ini terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga sudah menjangkau ke berbagai lingkungan sosial, termasuk dalam dunia kerja, dan bahkan di perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, seperti yang sedang ramai saat ini ya, yang terjadi pada salah seorang korban, yaitu seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas negeri.
Nah, tentu hal ini sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Jadi ini yang selama ini kita temui ini hanya di sekolah-sekolah saja gitu kan. Tapi ini juga terjadi bahkan pada mahasiswa gitu, mahasiswa kedokteran gitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Nah, perundungan ini juga dilakukan oleh seniornya gitu kan. Nah, kemudian yang fakta yang kedua yaitu perundungan termasuk kekerasan yang sistematik. Nah, Bapak Ibu, perundungan juga termasuk kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Kasus perundungan biasanya memang terjadi secara sistematik antar pelaku. Semacam ada job disk-nya dari masing-masing pelaku. Nah, biasanya pelaku perundungan ini mereka berkelompok gitu. Jarang sekali yang memang pelakunya itu sendiri gitu. Jadi memang pada umumnya mereka itu minimal itu ada 2 orang gitu, atau sering juga kita jumpai mereka itu memang berkelompok. Kemudian fakta yang ketiga yaitu laporan kasus perundungan juga terus meningkat. Nah, fakta ini akan tampak nanti pada penjelasan berikutnya ya Bapak Ibu, tentu berdasarkan data-data yang sudah dipublish oleh pihak-pihak yang berwenang terkait dengan perkembangan kasus perundungan. Lanjut Pak Bayu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari baik dari korban perundungan ataupun dari pelaku perundungan. Nah, kita pilih dulu dari ciri-ciri pelaku perundungan ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu mereka hidup berkelompok gitu, dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, pada umumnya mereka memang berkelompok ya Bapak Ibu, jarang sekali mereka yang hanya pelaku ini yang sendirian gitu. Karena sebetulnya mereka ini juga tidak tidak percaya diri lah untuk melakukan perundungan sendiri gitu. Jadi mereka memang mencari teman yang sesama inilah, sesama merasa bahwa mereka itu lebih dari teman yang lain gitu. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan diri di tempat tertentu. Bapak Ibu, biasanya para pelaku perundungan ini mereka memiliki tempat khusus untuk mereka. Kalau di sekolah itu biasanya di tempat parkir, atau kalau di kantin itu biasanya ada tempat khusus untuk mereka berkumpul begitu. Apakah di sana mereka hanya sekedar ngobrol, atau justru di sana juga menjadi tempat mereka untuk merencanakan sesuatu, untuk merencanakan misi mereka gitu, sebagai pelaku perundungan gitu. Atau bahkan mereka juga di sana bisa memiliki target-target yang lain seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu merupakan tokoh populer. Kalau di sekolah itu biasanya mereka yang memang ini ya Bapak Ibu, misalnya kondisi finansial mereka itu lebih dari yang lain. Nah, itu biasanya tidak semua ya Bapak Ibu, tapi biasanya itu juga memicu mereka untuk ada keinginan mereka untuk menindas orang lain gitu, atau menindas teman mereka yang mereka pikir itu tidak sehedon mereka seperti itu. Nah, lalu yang ciri yang terakhir yaitu gerak-geriknya itu seringkali dapat ditandai. Nah, biasanya Bapak Ibu, para pelaku perundungan ini itu dari gerak-geriknya, misalnya dari jalannya saja itu sudah tampak gitu. Misalnya dalam berjalan itu misalnya dadanya agak dibusungkan gitu. Kemudian cara memandang teman yang lain itu juga berbeda. Ada seperti sinis lah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, atau ketika melihat
calon sasaran atau calon korbannya ini itu juga sudah tampak gitu. Nah, ini tentu membuat para korban perundungan ini juga membuat tidak nyaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita pilih terkait dengan ciri-ciri korban dari perundungan. Kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri pelakunya, nah sekarang kita bahas ciri-ciri dari korban perundungan. Ciri-ciri yang pertama yaitu kita lihat dari akademis dulu. Secara akademis, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban. Artinya, memang biasanya mereka ini yang lebih lemah gitu. Nah, inilah yang dapat menjadi alasan bagi para pelaku untuk lebih membuat dia merasa kurang lah begitu. Nah, dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak menjadi korban, ini biasanya memang secara akademis dia lebih lemah begitu, Bapak Ibu. Kemudian ciri yang kedua, secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Nah, biasanya ini anak-anak manja, tapi tidak selalu anak-anak yang manja, tapi memang mereka yang lebih dekat dengan orang tua, itu biasanya mereka akan lebih sensitif. Nah, kesensitifan inilah yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menindas, untuk dilakukan perundungan terhadap korban. Selanjutnya, secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Nah, karena sudah mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari para pelaku ini, kemudian ditambah fakta-fakta yang memang dialami oleh para korban, mereka juga akhirnya merasa minder gitu, merasa bahwa mereka itu ya nggak ada apa-apanya gitu, tidak berharga gitu. Jadi pantas saja lah kalau dia menjadi korban seperti itu. Selanjutnya yaitu secara fisik, korban adalah orang yang lemah. Nah, ini jelas ya, dari pelaku tadi, mereka itu dominan adalah mereka merasa kuat dibanding calon-calon korban perundungannya gitu. Nah, jadi di sini jelas korban ini biasanya dia secara fisik lebih lemah, kemudian secara keberanian juga lemah juga. Jadi ketika dilakukan perundungan terhadapnya itu dia memang tidak akan melawan gitu. Jadi tidak ada keberaniannya untuk melawan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu ciri yang terakhir yaitu secara antar perorangan korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial. Nah, terlepas dari tadi bahwa para korban itu memang mereka menganggap bahwa dirinya itu adalah seseorang yang bodoh dan tidak berharga, tapi di sisi lain secara naluri, secara fitrah sebagai seorang manusia, di dalam hatinya dia sangat menginginkan dia itu diterima gitu, diterima di kehidupan sosial gitu, diterima oleh orang lain gitu, meskipun mungkin itu sangat sulit lah untuk diwujudkan seperti itu. Lanjut Pak Bayu. Nah, untuk laporan kasus perundungan sendiri, nah ini juga ada dari beberapa instansi atau pihak-pihak yang memang menangani langsung terkait dengan yang berhubungan dengan anak atau peserta didik. Yang pertama yaitu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi dari KPAI sendiri itu menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu
itu 2011 hingga 2019 gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sekian puluh ribu gitu dalam kurun waktu lebih kurang 8 tahun. Gitu. Nah, bagaimana sampai di tahun 2024 gitu kan. Nah, dari jumlah tersebut Bapak Ibu, itu sebanyak 2.473 kasus itu disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Jadi memang kasus perundungan ini sudah sangat ini ya Bapak Ibu, udah sangat universal lah gitu. Memang ini sangat banyak kita jumpai di sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, SMK gitu, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bayangkan betapa mirisnya dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Seharusnya sekolah atau dunia pendidikan itu menjadi tempat bagi anak didik kita, menjadi anak-anak yang lebih simpati pada orang lain, lebih empati ke temannya gitu. Tapi justru mereka di situ menjadi tidak seperti seorang siswa lah begitu. Nah ini kan sangat sayangkan ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua kita lihat dari Organization of Economic Cooperation and Development. Nah dalam riset ini, pada tahun 2018 sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Nah, kalau tadi itu dalam rentang waktu 2011 sampai 2019, nah ini di tahun 2018 saja Bapak Ibu, bayangkan sebanyak 41%, 41,1%. Nah, ini tidak semua sekolah Bapak Ibu, ini hanya sebagian sekolah gitu mengalami kasus perundungan. Nah, kita lihat dari Kemendikbud. Nah, dari Kemendikbud sendiri, sebanyak 6,5 juta peserta didik dan 3,1 juta guru yang dilibatkan dalam survei karakter. Nah, dari survei tersebut, ada 24,4% potensi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Nah, Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, baru ini memang memaparkan ya Bapak Ibu, memaparkan hasil survei karakter yang dilakukan Kemendikbud. Survei tersebut memang melibatkan 260.000 sekolah di Indonesia. Nah, itu di level SD, SMA dan SMK itu terdapat 6,5 juta peserta didik dan juga 3,1 juta guru yang dilibatkan dalam survei tersebut. Nah, dari survei tersebut Bapak Ibu, ada 2,4% potensi perundungan atau pembulian di sekolah. Jadi memang ini Bapak Ibu tidak hanya yang menjadi sasaran bully atau menjadi pelaku bully itu tidak hanya ini saja Bapak, tidak hanya peserta didik saja atau siswa kita saja gitu. Bahkan di sini memang survei juga membuktikan bahwa dari guru juga terdapat baik yang menjadi korban atau bahkan pelakunya gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak Bayu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bentuk perundungan yang terjadi di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu pada umumnya kita sudah tahu ya yang mungkin yang biasa kita lihat gitu ya pada siswa kita itu yang pertama perundungan secara verbal. Ini jelas ya, ini memang sudah umum gitu. Nah, ini biasanya memang dilakukan dengan ini Bapak Ibu dengan pengucapan atau secara langsung atau dengan kata-kata yang kasar gitu atau memang
menyebutkan bentuk fisik gitu atau menyebutkan nama orang tua gitu kan. Nah, kemudian bahkan sampai kepada fitnah juga gitu. Fitnah yang memang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat mengganggu bagi korban. Meskipun itu hanya sebuah ucapan gitu, tapi memang ini sangat merusak gitu dan sangat mengganggu bagi korban. Nah, yang kedua yaitu perundungan secara fisik. Nah, ini juga jelas, sangat jelas dan ini sering terjadi gitu di lingkungan pendidikan, yaitu terutama kita di sekolah gitu. Nah, ini juga biasanya pelaku itu memang melakukan adanya gesekan fisik, baik itu misalnya didorong. Nah, teman-teman mereka yang lemah dan tidak pernah membalas, nah itu menjadi sasaran empuk bagi pelaku, Bapak Ibu. Ya, menjadi sasaran empuk bagi mereka gitu kan. Nah, mereka juga akan melihat potensi-potensi yang sama terhadap calon-calon para korban mereka. Gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu memang kita harus selalu gitu mensosialisasikan terkait dengan bagaimana kita untuk menghindari perundungan ini gitu, dari orang lain. Tentu ini memang harus kita sampaikan terus-menerus kepada siswa kita gitu, agar para korban ini tidak bertambah, kemudian para korban itu juga berani untuk membela dirinya gitu, dari para korbannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu perundungan secara relasional dan atau sosial gitu. Nah, Bapak Ibu, nah di mana kekerasan yang terjadi karena munculnya kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok ataupun individu lain hingga adanya pengucilan, pengabaian, dan juga penghindaran seperti itu. Nah, ini biasanya juga sangat sangat banyak sekali terjadi pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ini juga biasanya akan tampak itu terutama bagi anak didik kita yang perempuan itu akan tampak biasanya. Kalau biasanya mereka itu berteman dengan 2 atau 3 teman, kemudian tiba-tiba itu menyendiri atau tiba-tiba itu seperti memang sesekali dia duduk di pojokan sendiri atau tidak tidak bersebelahan dengan siapapun atau tidak sedang dengan teman-teman yang biasanya. Nah, itu perlu kita curigai Bapak Ibu. Nah, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan anak kita ini sudah menjadi korban perundungan dari temannya gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu perundungan secara elektronik atau cyberbullying. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga tidak salah membuat para korban ini merasa tidak berdaya gitu. Nah, ini juga kalau yang secara verbal, fisik dan juga relasional tadi itu bisa jadi gitu kan. Itu yang langsung yang tahu itu memang langsung korban sendiri gitu. Jadi misalnya anak kita si A saja yang tahu gitu karena memang dia langsung ya menjadi korban. Nah, berbeda dengan perundungan yang dilakukan melalui melalui gawai atau melalui media sosial gitu. Nah, itu perundangan seperti ini itu memang langsung bisa dilihat oleh dunia maya. Jadi siapapun juga bisa melihat gitu. Karena bisa saja para pelaku ini tidak hanya sekedar mengungkapkan sebuah isyarat gitu bahwa dia melakukan pengucilan terhadap 1 atau 2 korbannya gitu. Bahkan memang disebutkan nama langsung si korbannya. Nah, ini kan menjadi ini ya Bapak Ibu, menjadi mental korbannya itu langsung kena gitu karena memang tidak hanya dia sendiri yang tahu gitu, tapi dunia maya bahkan teman-temannya semuanya tahu gitu, bahkan orang lain itu juga menjadi tahu. Gitu. Nah, ini juga sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, kita memang kasus perundungan ini memang tidak main-main Bapak Ibu. Kita memang harus selalu mendampingi anak-anak kita gitu, baik korban maupun pelaku itu memang harus kita awasi terus gitu. Tapi terlepas dari itu memang semestinya kita sebagai
guru atau sebagai pendidik itu memang melakukan pendampingan dan juga bimbingan begitu. Pendekatanlah kepada tidak hanya kepada korban, tetapi kepada para pelaku juga. Lanjut Pak Bayu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah melihat ciri-ciri dari bentuk-bentuk perundungan gitu kan, bentuk perundungan dari di sekolah. Nah, selanjutnya kita melihat terkait pelindungan hukum. Jadi pelindungan anak ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait tentang perlindungan anak. Nah, itu yang pertama ada di pasal 16 ayat 1 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terdapat pada pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Nah, yang terakhir ada di pasal 20, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, jadi ini jelas ya Bapak Ibu, perlindungan anak. Jadi memang semestinya ini memang menjadi dasar hukum agar perundungan ini tidak terus meningkat kasusnya gitu. Nah, cuman yang sangat kita sayangkan justru sebaliknya gitu. Semakin semakin kesini gitu kan. Ini kasusnya ini semakin banyak gitu, bukan justru menurun, ini justru meningkat. Nah, ini kan yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Ini semestinya ini menjadi bahan evaluasi baik dari kita sebagai pendidik ataupun dari pemerintah sendiri. Jadi mari kita evaluasi lalu perbaiki apa yang kurang, apa yang salah gitu. Kenapa kasus seperti ini, kasus perundungan ini terus meningkat tiap tahun begitu Bapak Ibu. Nah, karena ini berulang terus terus. Nah, kemudian ada di tahun 2014 itu revisi dari undang-undang yang ini Bapak Ibu dari undang-undang tahun 2002 tadi itu pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2024 pada tahun 2014. Pasal ini berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, di sini justru lebih lengkap Bapak Ibu. Tidak hanya kalau tadi ya fisik ada, gitu, psikis ada. Nah, di sini lebih luas lagi, yaitu ada kejahatan seksual. Nah, seperti kasus yang sedang ramai baru-baru ini juga, itu justru tidak di ini ya Bapak Ibu, ini justru ada di lingkungan pesantren. Nah, ini kan juga sangat disayangkan gitu kan, apalagi pelakunya bukan bukan sesama siswa gitu. Itu justru dari dari pendidiknya. Nah, ini kan alhamdulillah sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi di Undang-Undang tahun 2014 ini justru lebih luas lagi, perlindungannya lebih luas lagi, tidak hanya perundungan secara fisik, psikis maupun nasional. Nah, ini sampai kepada kejahatan seksual dan kejahatan lainnya. Jadi memang secara luas gitu ya Bapak Ibu. Jadi para korban itu memang dilindungi hukum gitu oleh pemerintah gitu, oleh negara. Gitu. Jadi bagi kita sebagai seorang pendidik, bagi orang tua gitu yang mungkin memang mengalami tetangga kita atau
keluarga kita. Jadi jangan ragu untuk melaporkan hal ini. Gitu. Ya, Bapak Ibu, karena memang kasus seperti ini tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita normalisasi. Gitu. Meskipun Bapak Ibu, ini bisa kita lihat awal terjadinya perundungan ini dari hal-hal sepele. Misalnya dari uh, menyebutkan bentuk fisik, misalnya. Kalau yang laki-laki karena tidak pakai kerudung, kalau di sekolah misalnya rambut keriting itu disebut, yang kulit gelap itu disebut, gitu karena mulai dari hal-hal sepele seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu akan memicu perundungan ini perundungan yang lebih berat gitu. Terlebih apabila korban itu memang tidak memiliki daya untuk membalas, tidak memiliki daya untuk mempertahankan dirinya gitu, untuk mematahkan perundungan yang dilakukan oleh para pelaku perundungan ini. Bapak Ibu, lanjut Pak Bayu. Nah, perlindungan hukum. Nah, sekarang kita membahas terkait perlindungan hukum ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif. Nah, jadi jelas ya, preventif yaitu pencegahan. Nah, peran BK dalam mengatasi perundungan di sekolah itu tentu sangat penting lah Bapak Ibu. Nah, sebagai penunjang keberhasilan untuk mencegah perilaku perundungan, guru BK memiliki 3 tahapan usahanya dalam mengatasi perilaku perundungan. Yang pertama yaitu preventif, yaitu pencegahan. Nah, ini dilakukan dengan cara memberi pengarahan agar siswa kita, gitu, agar peserta didik kita itu memiliki pemahaman bahwa perilaku perundungan itu tidak baik dan juga memberikan bimbingan dalam bentuk layanan bimbingan klasikal gitu. Kalau dalam BK Bapak Ibu itu memang ada layanan klasikal gitu. Kemudian ada layanan konseling individual gitu. Nah, kalau secara klasikal itu memang kita bisa sampaikan secara umum dalam kelas gitu pada saat kita melakukan layanan klasikal seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan materi pengetahuan tentang perundungan ini. Jadi kita bisa menyampaikan bagaimana pencegahan atau bagaimana cara kita menghindari perundungan itu supaya tidak menimpa peserta didik kita. Dan juga sebab akibat dan juga dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat perilaku perundungan. Jadi semua ini Bapak Ibu tidak hanya tugas guru BK gitu. Jadi Bapak Ibu guru Hafel itu juga bisa sekali menyampaikan gitu bahwa pentingnya anak-anak kita itu mengetahui terkait dengan perundungan. Ciri-ciri perundungan itu seperti apa? Saling mengejek. Nah, saling mengejek ini juga contoh-contoh yang ringan lah gitu, yang bisa memicu nanti akan menjadi yang lebih serius lagi gitu. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu represif. Nah, ini tentu berupaya menghalangi perilaku perundungan lebih parah seperti memberikan sanksi atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau untuk BK sendiri, kalau di sekolah saya itu Bapak Ibu, kalau BK itu tidak memberikan sanksi ya. Jadi kalau memang perilaku atau sikap anak itu memang berlebihan, artinya memang kecenderungan kasusnya itu memang berat gitu Bapak Ibu. Nah, ini biasanya akan ada sanksi gitu. Nah, sanksi ini diberikan biasanya BK itu akan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan. Nah, jadi wakil kesiswaan lah yang memberikan sanksi tersebut kepada siswa kita yang memang melakukan semacam nah, misalnya contohnya tadi seperti perundungan gitu atau kasus-kasus lain yang memang dianggap itu
mengarah ke pelanggaran berat. Nah, ini memang BK itu ada kolaborasi dengan wakil kesiswaan. Jadi tadi yang memberikan sanksi atau hukuman melalui wakil kesiswaan bagi pelaku agar siswa tersebut tidak mengulangi perilaku yang sama gitu. Jadi Bapak Ibu, nah ini memang untuk represif sendiri ini memang diperuntukkan bagi para pelaku gitu. Nah, bagi para pelaku yang sudah teridentifikasi sudah pernah melakukan perundungan, lalu kita berikan lagi supaya dia tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Gitu. Lanjut Pak Bayu. Nah, back lagi Pak Bayu. Belum mundur lagi, yang tadi. Satu lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya ada satu lagi ya Bapak Ibu, yaitu kuratif gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan kuratif ini tentu di sini tindakan ini itu ditujukan untuk memberikan penyadaran bagi pelaku. Nah, ini terutama ya Bapak Ibu, memang kita fokuskan kepada pelaku. Kemudian dan memberikan penguatan penguatan psikis, penguatan mental bagi korban. Nah, bagi korban perundungan tadi ya dengan cara memanggil korban. Nah, kemudian salah satu upaya dari guru BK sendiri gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ini tidak hanya kasus perundungan Bapak Ibu. Jadi setiap kasus-kasus yang memang itu menjadi pengganggu gitu bagi korban atau bagi pelaku itu biasanya guru BK di sekolah itu memang melakukan layanan konseling individual. Nah, ini Bapak Ibu tidak hanya diperuntukkan untuk korban saja, tetapi juga memang diperuntukkan untuk para pelaku. Nah, justru pelaku inilah yang memang harus continue. Biasanya itu di sekolah saya akan beberapa kali itu melakukan konseling dengan pelaku begitu. Kalau dengan korban itu memang senantiasa kita dampingi gitu ya, kita pantau gitu apakah masih ada teman-teman yang lain yang melakukan perundungan terhadap ini. Kalau para pelaku juga begitu, itu tidak kalah penting dan tidak kalah intensif, memang lebih sering kepada pelaku. Bagaimana caranya supaya ke depannya pelaku ini tidak mengulangi perbuatannya itu lagi gitu. Jadi memang konseling individual ini sangat berpengaruh pada siswa kita Bapak Ibu. Jadi selain tadi ada klasikal, nah kalau klasikal itu kita bisa menyampaikan secara keseluruhan di dalam kelas, secara komprehensif kepada anak-anak kita di kelas. Nah, kalau konseling individual ini lebih spesifik, jadi memang kita peruntukkan kepada anak-anak kita yang terlibat secara langsung di dalam kasus-kasus tertentu. Nah, dalam hal ini tentu kasus perundungan, Bapak Ibu. Ini juga terhadap semua kasus-kasus yang memang membutuhkan konseling individual ini memang continue dilakukan oleh guru BK di sekolah, Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Bayu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita membahas terkait dengan dampak perundungan. Nah, dampak perundungan ini Bapak Ibu, ini tidak hanya kalau selama ini mungkin beberapa masyarakat umum itu atau orang tua korban itu hanya bisa melihat dampaknya itu terhadap korban saja. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Ini dampaknya itu juga akan bisa dirasakan oleh pelaku gitu. Nah, sekarang akan kita bahas masing-masing Bapak Ibu ya, dampak perundungan bagi korban dahulu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu perundungan itu dapat merampas rasa percaya diri bagi korban. Nah, jelas Bapak Ibu tadi sudah
kita sampaikan di depan bahwa ini akan menjadi efek yang sangat mempengaruhi gitu bagi diri korban gitu. Sudahlah dia menganggap dirinya lemah, dia tidak percaya diri terhadap dirinya gitu. Ditambah lagi dia sering dibully, sering diejek oleh temannya. Nah, ini tambah membuat korban tidak merasa percaya diri terhadap dirinya gitu. Nah, dampak selanjutnya yaitu ketakutan dan ketidaknyamanan. Nah, ini juga saling berkaitan ya Bapak Ibu. Kalau sudah nggak percaya diri, itu memang biasanya anak kita itu juga tidak akan nyaman. Gitu. Ketakutan itu jelas ya, apalagi biasanya bagi anak kita yang perempuan gitu. Itu jelas jelas nampak ketidaknyamanannya di dalam kelas. Dia akan sering menyendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, itu dia akan lebih banyak menyendiri, lebih banyak diam gitu. Dan akan menutup diri gitu. Nah, selanjutnya itu memicu masalah mental. Nah, kalau sudah tidak percaya diri, ada ketakutan dan ketidaknyamanan. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu, kalau tidak segera kita tangani, baik dari wali kelas, kemudian dari guru mapel, guru BK, kalau memang sudah ini kasus perundungannya sudah sangat serius dan berat, ini bisa jadi langsung ke Wakasis. Kalau tidak langsung kita tangani, ini bisa mengganggu mental dari korban, gitu Bapak Ibu. Jadi memang masalah perundungan ini tidak bisa main-main, gitu. Jadi memang harus segera kita tuntaskan. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu penurunan prestasi. Gitu. Nah ini jelas akan sangat berpengaruh juga bagi prestasi korban. Gitu kan. Nah, meskipun tadi di depan juga disampaikan bahwa biasanya para korban ini dari segi akademik itu tidak lebih baik dari yang bukan korban gitu, tapi tidak menutup kemungkinan para korban ini juga memiliki prestasi di bidang lain gitu. Ya Bapak Ibu, karena dia menjadi korban perundungan, bisa jadi dia jadi tidak bersemangat lagi untuk mengembangkan prestasinya tersebut gitu. Tidak bersemangat lagi gitu. Sebentar Pak Bayu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bu.
Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan dampak perundungan tadi, kita lanjutkan dampak bagi korban, yaitu selanjutnya yaitu terkait dengan trust issue ya Bapak Ibu. Nah, trust issue ini merupakan kondisi ketika seseorang itu sulit mempercayai Halo Bu, Bu Nemi. Bisa dilanjutkan Bu, suaranya nggak ada. Pak Bayu. Oke, sudah ada suaranya Bu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Nah, selanjutnya dampak perundungan bagi korban tadi kita lanjutkan, yaitu trust issue Bapak Ibu. Nah, trust issue ini di mana kondisi peserta didik kita tadi yang menjadi korban dari perundungan itu sangat sulit lagi untuk mempercayai orang-orang yang ada di dekatnya gitu Bapak Ibu. Ya, sangat sulit untuk mempercayai teman-temannya lagi gitu. Kondisi ini juga sangat rentan dialami oleh para korban perundungan tadi gitu, atau siswa-siswa kita tadi. Karena anak-anak kita ini mereka merasa khawatir gitu akan mendapatkan perlakuan buruk kembali gitu dari orang lain gitu, atau dari para pelaku, atau bahkan dari temannya sekalipun gitu. Jadi dia ini atau anak kita ini dia akan enggan menaruh kepercayaan terhadap orang lain lagi begitu. Nah, bahkan bila kita tidak segera mengatasi kasus ini, nah korban dari perundungan ini itu memang akan mengalami trust issue ya Bapak Ibu ya, jadi akan cenderung menutup dirinya gitu, akan cenderung menutup diri dan enggan bersosialisasi dengan orang lain gitu. Bahkan ya seperti yang dicontohkan tadi gitu, dia akan menutup diri, akan sering menyendiri, akan sering duduk sendiri gitu. Dan memang dia apa, sulit lagi untuk bergabung dengan teman-teman yang lain atau menaruh harap atau memberi kepercayaan kepada orang lain begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu memicu masalah kesehatan. Nah, jelas ya Bapak Ibu, selain
secara psikis karena memang itu sangat mengganggu ya Bapak Ibu ya, mengganggu bagi para korban. Nah, tindakan perundungan ini juga sangat mempengaruhi gitu, bisa mempengaruhi kondisi tubuh dari korban atau dari siswa kita tadi yang mendapat perlakuan kurang baik tadi ya, bagi para korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik seperti luka dan juga memar. Karena tidak jarang Bapak Ibu perundungan yang dilakukan secara fisik itu memang ada gesekan antar fisik mereka, bisa jadi dicubit, dipukul, atau bahkan ditendang. Nah, ini kasus-kasus ini juga bukan hal yang tabu lagi bagi kita Bapak Ibu. Tidak hanya tidak hanya di dunia pendidikan saja gitu ya Bapak Ibu, kasus seperti ini. Nah, kemudian bisa jadi Bapak Ibu untuk kasus perundungan ini juga bisa memicu stres berkepanjangan gitu, sehingga ini juga beresiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Kemudian antaranya juga ada nanti penurunan daya tahan tubuh bagi para korban dan juga sakit kepala misalnya, juga gangguan pencernaan. Mungkin ini bagi beberapa orang sepele gitu Bapak Ibu, tapi ternyata tidak. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan para korban. Gitu. Perilaku ini juga sangat dapat memperburuk kondisi siswa kita tersebut yang menjadi korban gitu, yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya seperti gangguan jantung atau penyakit kulit gitu. Apalagi kalau memang bagi para korban yang memiliki riwayat penyakit serius, nah itu memang tidak main-main Bapak Ibu. Dampaknya bukan hanya secara fisik dan psikis gitu, bahkan bisa sampai kepada kematian begitu Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak bisa main-main terkait dengan kasus perundungan ini. Jadi marilah sama-sama kita sebagai pendidik, baik guru mata pelajaran, baik wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan, tentu dalam hal ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab kita di sekolah, dan seluruh staf itu juga memang harus berkolaborasi, bekerja sama bagaimana supaya kasus perundungan ini bisa kita minimalisir gitu. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah menilik dampak dari perundungan terhadap korban, sekarang kita akan melihat dampaknya bagi pelaku. Nah, ini juga tidak kalah penting ini Bapak Ibu. Kita mungkin hanya melihat bahwa dampak itu akan hanya dirasakan oleh para korban, tapi ternyata tidak. Dampak ke depannya ini juga sangat mempengaruhi bagi para pelaku kalau kita biarkan. Maka dari itu memang kita harus menangani ini segera. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, dampak bagi para pelaku yaitu gangguan emosi. Nah, ini juga jelas ya Bapak Ibu, karena biasanya para pelaku pembulian ini atau para pelaku perundungan ini biasanya emosinya tuh sangat labil. Ya. Jadi memang ya tidak stabil lah begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya yaitu sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Nah ini memang nggak main-main. Nah, bagi mereka yang memang sudah ada ini riwayat atau catatan sebelumnya gitu, bahwa sudah dikenal misalnya si Fulan sudah beberapa kali melakukan perundungan waktu dulu di sekolah misalnya gitu. Nah itu bisa jadi kabar seperti itu akan sampai gitu pada instansi atau perusahaan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi karir bagi para pelaku gitu. Jangankan untuk berkarir gitu, untuk melamar pekerjaan saja itu akan sulit begitu ya Pak Ibu ya. Jadi memang
Ini sangat berpengaruh besar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu beresiko menjadi pelaku KDRT. Wah, ini Bapak Ibu, ini yang sedang rame ya. Ternyata ini mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu. Kalau kita biarkan siswa kita yang terutama para pelaku perundungan tadi tidak segera mungkin kita tangani gitu, atau kita selesaikan gitu. Nah, ini Bapak Ibu akan menjadi kebiasaan gitu. Ini sangat berbahaya bagi para pelaku. Tentu kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu lalang ya di gadget kita, di gawai kita, itu sangat disayangkan begitu. Ternyata KDRT ini juga dampaknya juga sangat berbahaya gitu. Bahkan bukan hanya fisik, bukan hanya psikis, bahkan sampai kepada kematian Bapak Ibu. Gitu. Nah, terakhir yaitu akan menjadi habit. Nah, habit, kebiasaan. Nah, kalau sudah terbiasa ya seperti tadi Bapak Ibu, bisa jadi ya itu tadi KDRT. Kemudian kalau dulu kan mungkin kita mengenal kalau yang seperti itu adalah preman pasar. Sekarang bukan preman pasar lagi Bapak Ibu. Tapi kita juga tidak bisa memang tidak bisa membiarkan kasus-kasus seperti ini. Memang harus segera diselesaikan begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Bayu. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda yang harus diwaspadai. Terutama kita sebagai pendidik di sekolah ya Bapak Ibu. Kita harus mengenali Bapak Ibu tanda-tanda yang harus kita waspadai pada peserta didik kita. Yang pertama yaitu tanda fisik seperti memar yang tidak dapat dijelaskan, goresan, kalau patah tulang dan luka dalam penyembuhan itu biasanya kalau patah tulang ini ya Bapak Ibu ini memang harus sangat kita waspadai. Apalagi kalau misalnya kita sudah mengetahuinya, lalu kita tanyakan kepada yang bersangkutan, dan dia sangat sulit untuk menjelaskan, terbata-bata, bingung, cemas gitu. Nah, ini harus kita waspadai Bapak Ibu. Harus kita gali terus gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ragu atau kesulitan untuk menggali informasi dari yang bersangkutan, Bapak Ibu bisa untuk berkolaborasi dengan atau alih tangan kepada guru BK gitu. Nah, biasanya ini nanti akan didapati oleh guru BK benang merahnya. Hanya perkara memar ini bisa berbahaya bagi mereka Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu takut pergi ke sekolah atau mengikuti acara sekolah. Nah, biasanya mereka itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, mereka akan sukar untuk bersosialisasi lagi, kemudian lebih menarik diri. Jadi mereka yang nggak aktif di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Gitu. Untuk ikut ekskul juga tidak mau, begitu kan. Untuk ikut kegiatan-kegiatan juga tidak mau. Gitu. Nah, selanjutnya para korban ini juga akan menjadi cemas, gelisah, gitu, atau sangat waspada. Yaitu sangat berhati-hati, dia tidak mau membuka diri untuk orang lain, tidak mau menaruh harap kepada orang lain, dan tidak mau memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, selanjutnya memiliki beberapa teman di sekolah atau di luar sekolah, lalu tiba-tiba gitu, dia kehilangan teman secara tiba-tiba atau menghindari situasi sosial. Seperti tadi yang dia yang biasanya itu dia senang berkumpul dengan teman-temannya, secara tiba-tiba dia langsung menyendiri begitu. Nah, itu juga sangat perlu kita curigai. Nah, selanjutnya pakaian alat elektronik atau gawainya itu atau barang-barang pribadi lainnya itu hilang atau hancur gitu. Nah, ini juga hilang. Biasanya anak-anak kita ini suka iseng gitu kan, ngerjain temennya gitu. Nah, dari yang iseng-iseng ini Bapak Ibu, ini juga bisa kalau kita biarkan ini juga sangat berbahaya gitu. Apalagi kalau
teman yang diisengi itu ya wes nerimo gitu kan. Nah, ini juga menjadi sasaran empuk gitu. Nah, selanjutnya seringkali meminta uang untuk alasan yang mungkin kurang jelas atau mencurigakan. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya anak-anak kita ini selain ini ya Bapak Ibu, selain mendapat perlakuan secara fisik, psikis, nah ini biasanya anak-anak kita ini juga dimintain uang, uh, dipalakin lah gitu. Nah ini juga perlu kita curigai. Untuk uang jajan dia saja pas-pasan gitu kan. Seringkali para korban ini justru dia uang jajannya tuh karena diminta paksa, akhirnya uang jajan dia dikasihkan gitu. Ini juga perlu kita waspadai Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu, uang ini untuk apa gitu. Ditanya baik-baik. Jadi sehingga kita bisa tahu uang ini sebenarnya kemana gitu. Nah, selanjutnya yaitu prestasi yang rendah. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya Bapak Ibu. Lanjut, Pak Bayu. Nah, ini ya. Nah, peran BK. Nah, di sini upaya BK dalam pencegahan perundungan Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru BK. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu karena nanti ada kolaborasi dengan pihak lain. Yang pertama tentu seperti yang disampaikan tadi untuk penanganan preventif atau pencegahan. Nah, mereka melakukan layanan klasikal tentang tentu kita masukkan tentang materi perundungan atau bullying tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini biasanya memang sangat efektif gitu untuk upaya pencegahan atau preventif. Nah lalu selanjutnya kalau memang sudah ada teridentifikasi anak-anak kita melakukan perundungan, maka bisa kita lakukan konseling individual, baik itu bagi korban maupun pelaku. Kemudian selanjutnya melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga orang tua. Nah, ini juga tentu tidak lepas, kita tidak bisa lepas dari peran orang tua siswa atau wali murid siswa, wali murid dan juga tokoh masyarakat. Nah, ini juga kita sangat membutuhkan kolaborasi ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah ini juga memang sangat penting. Artinya memang ada kerjasama gitu. Jadi memang semestinya wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK itu sama-sama memantau anak-anak kita apabila ada gejala-gejala yang tampak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kolaborasi dengan wakil kesiswaannya dan juga memberikan sanksi yang tepat. Nah ini tadi Bapak Ibu, kalau misalnya BK bisa melakukan konseling individual untuk mendalami kasus siswa, dalam hal ini kasus perundungan terutama gitu Bapak Ibu. Nah kalau memang ini berulang, artinya siswa tidak ada perubahan, nah ini bisa kita alihkan kepada wakil kesiswaan dan nanti tentu wakil kesiswaan lah yang memiliki kewenangan untuk berikan sanksi kepada siswa atau pelaku tadi gitu. Kemudian yang terakhir yaitu mereka juga memastikan adanya jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Nah ini jadi memang diharapkan para siswa kita yang bisa menjadi sasaran empuk para pelaku, semestinya mereka bisa speak up gitu. Kalau memang tidak berani langsung kepada kepala sekolah, biasanya mereka akan tidak berani melapor kepada kepala sekolah. Itu biasanya mereka akan lebih dekat dengan guru BK-nya. Nah, bisa silakan ya nanti Bapak Ibu guru BK atau wali kelas biasanya juga bisa itu. Nah, silakan digali gitu terkait dengan kasus ini. Lanjut Pak Bayu. Nah, kemudian peran BK dalam mengatasi perundungan di sekolah. Tadi ini yang ketiganya sudah dijelaskan di depan ya. Ada preventif, itu ada pencegahan, ada represif dan kuratif. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Bayu. Lanjut Pak Bayu. Nah, ini aktivitas pendukung di sekolah. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu.
Yang pertama yaitu ajarkan tentang kebaikan dan empati. Nah, tentu ini kita yang menjadi contoh, kita yang menjadi model, kita yang menjadi teladan bagi anak kita. Bagaimana kita mengajarkan tentang kebaikan dan empati gitu terhadap orang lain gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu bagi kita guru mapel atau BK ketika melakukan layanan klasikal, itu kita bisa membuat suasana di kelas itu nyaman. Gitu. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kenali tanda-tanda awal perilaku bullying. Kayak tadi sudah dijelaskan juga di depan. Nah, selanjutnya yaitu hindari perilaku yang menjadi sumber masalah. Nah, ini juga kalau sudah ada tanda-tandanya atau sudah nampak sudah langsung dihindari. Lanjut Pak Bayu. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya ada video yang bisa kita tonton bersama, gitu ya, bentuk perundungan, gitu, contoh-contoh perundungan, gitu. Tapi nampaknya jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan sudah terlalu panjang lebar saya menjelaskan materi terkait dengan perundungan ini. Mungkin cukup ya Bapak Ibu materi yang kita bahas pada malam hari ini. Atau Kita bisa bisa. diputar saja videonya, Bu? Oh, boleh Pak Bayu. Boleh Kita, apa untuk di slide berikutnya. Boleh, boleh. boleh. Atau nanti kita putar di akhir pas penutupan. Boleh, boleh. Setelah kita tutup, kita putar untuk sebagai video penutup gitu. Iya, closing ya Pak Bayu. Ya, closingnya. Oke. Terima kasih Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat. Mudah-mudahan kita bahas malam hari ini itu bisa kita upayakan untuk meminimalisir kasus-kasus perundungan, terutama di sekolah kita. Nah, ya Bapak Ibu, atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kalam, terima kasih Bapak Bayu, Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ibu, yaitu Ibu Nemi Sunarsih SPD Kons, yang telah menjelaskan panjang lebar bagaimana untuk menjadikan sekolah itu bebas perundungan, mulai dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang sudah terjadi, dampaknya bagaimana, dan juga bagaimana pencegahannya juga sudah dijelaskan, sudah kita dengar bersama. Dan intinya semoga sekolah kita itu memang bebas dari perundungan, mulai dari anak-anaknya, dan juga tadi ada Bu Nemi juga menjelaskan ada kasus dari pendidiknya sendiri yang melakukan itu ya Bu Nemi, apalagi sudah mengarah kepada apa namanya itu, perundungan seksual. Iya, Ya, pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual. Semoga kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan jauh dari hal tersebut dan tetap dalam koridor kita, yaitu sebagai pendidik untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bukan menghancurkan kehidupan anak bangsa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena sudah cukup dijelaskan, saya sebagai host pada malam hari ini, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup dengan menonton video yang mudah-mudahan bisa diputar ya Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa diputar. Dan sekali lagi kami mengingatkan, silakan Bapak Ibu isi absen yang telah kami share di kolom chat, atau nanti juga kami share di grup WA. Silakan bergabung di grup WA. Dan untuk sekali lagi untuk sertifikatnya itu akan kita bagikan besok H+1 sampai H+3 setelah acara ini selesai gitu Bapak Ibu. Baiklah, sekali lagi kami dari tim Komal Baraja Bahasa SMK Negeri 7 Sijunjung mohon undur diri. Apabila ada salah dan khilaf kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Ibu, terima kasih.
Bisa baik? Sepertinya nggak bisa Bu, sumber videonya nggak tercantum karena di sini cuman materinya yang dikirimkan. Oh, enggak, yang itu di slide terakhir. Iya, slide Tadi terakhir habis itu file sumbernya tidak bertemu Ibu. Atau bisa atau dikirimkan, ya coba di dikirimkan saja video mentahnya atau enggak sebagai PowerPoint. dicoba di slide apa di share screen yang tadi. Memang nggak bisa Bu, sumbernya nggak ada. Oke lah. Tadi sudah dicoba dengan novel siswaan tadi. Sudah dibantu oleh beliau tadi, bisa. Oke lah. Pak Bayu, terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih. Mas intannya terkenang, Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusat.